Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, pengobatan kanker bergantung pada jenis, lokasi, stadium, serta kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Ada berbagai metode terapi kanker yang bertujuan untuk menghancurkan sel kanker, menghentikan pertumbuhannya, atau mencegah penyebarannya. Prinsip-prinsip utama terapi kanker mencakup pendekatan multimodal dengan berbagai jenis pengobatan yang dapat digunakan secara individu atau dalam kombinasi. Selamat datang kembali di channel Catatan Dr. Indra bersama saya Dr. Indra Permana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pilihan atau jenis terapi untuk kanker. Pemirsa, prinsip pertama dari terapi kanker adalah menentukan tujuan dari terapi kanker yang akan dipilih atau digunakan nanti. Tujuan terapi kanker ada 4. Yang pertama, tujuan kuratif. Tujuan kuratif artinya terapi kanker bertujuan untuk menyembuhkan kanker secara total, terutama pada kanker yang didiagnosis pada stadium awal. Yang kedua adalah tujuan paliatif. Tujuan paliatif artinya terapi yang bertujuan untuk meringankan gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien, terutama pada kasus kanker stadium lanjut. Yang ketiga adalah terapi adjuvan. Terapi adjuvan adalah terapi yang diberikan setelah tindakan utama seperti operasi untuk memastikan bahwa semua sel kanker telah dibasmi. Dan yang keempat adalah terapi neoadjuvan. Terapi neoadjuvan adalah terapi yang diberikan sebelum tindakan utama untuk mengecilkan ukuran kanker dan mempermudah proses pengangkatan. Oke, prinsip pengobatan kanker yang kedua adalah pendekatan terapi yang bersifat personal. Pengobatan kanker bersifat individual dan bergantung pada beberapa faktor seperti jenis kanker, stadium kanker, karakteristik genetik sel kanker, yaitu mutasi spesifik pada sel kanker, kemudian usia pasien, keadaan kesehatan pasien secara umum, dan preferensi dari pasien. Jadi, dokter tidak sembarangan dalam memberikan terapi kepada pasien atau tidak pukul rata, tetapi sangat individual sesuai dengan keadaan pasien dan situasi dari penyakitnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan apa saja pilihan terapi kanker. Yang pertama adalah operasi. Operasi atau pembedahan. Ini adalah metode tertua yang dilakukan untuk mengobati kanker. Pembedahan menjadi pengobatan utama untuk mengangkat kanker padat, terutama pada stadium awal. Tujuannya adalah untuk mengangkat sebanyak mungkin jaringan kanker dari tubuh. Jenis operasi ada 3. Yang pertama, operasi kuratif. Operasi kuratif bertujuan untuk menyembuhkan kanker dengan mengangkat kanker sepenuhnya. Yang kedua adalah operasi debulking. Operasi debulking digunakan pada kasus di mana pengangkatan seluruh kanker tidak memungkinkan dan dilakukan untuk mengurangi ukuran kanker sebelum terapi lain seperti kemoterapi atau radioterapi. Dan yang ketiga adalah operasi paliatif. Jenis operasi ini dilakukan untuk mengurangi gejala seperti rasa sakit, sumbatan, atau perdarahan. Pilihan terapi kanker yang kedua adalah radioterapi. Radioterapi adalah pengobatan kanker yang menggunakan radiasi dosis tinggi untuk menghancurkan sel kanker atau memperlambat pertumbuhannya dengan merusak DNA sel kanker. Terapi ini bisa diberikan secara eksternal maupun internal. Radioterapi ada 3. Yang pertama, radioterapi kuratif. Terapi ini digunakan untuk menyembuhkan kanker, terutama pada kasus-kasus seperti kanker serviks, kanker payudara, atau kanker prostat. Yang kedua adalah radioterapi adjuvan. Terapi ini digunakan setelah operasi untuk membunuh sisa-sisa sel kanker. Dan yang ketiga adalah radioterapi paliatif. Terapi ini untuk mengurangi rasa sakit atau gejala yang disebabkan oleh kanker yang tidak dapat diangkat. Kemudian, pilihan pengobatan kanker yang ketiga adalah kemoterapi. Kemoterapi adalah
pengobatan kanker menggunakan obat-obatan yang berfungsi untuk membunuh sel kanker atau menghentikan pembelahannya. Obat kemoterapi bekerja dengan merusak DNA atau menghentikan replikasi sel kanker. Kemoterapi seringkali diberikan sebagai kombinasi obat, ya. Dia berupa regimen untuk meningkatkan efektivitasnya. Kemoterapi ada dua, kemoterapi neoadjuvan dan kemoterapi adjuvan. Kemoterapi neoadjuvan diberikan dengan tujuan untuk mengecilkan kanker sebelum operasi. Jadi dia diberikan sebelum operasi, ya. Sedangkan kemoterapi adjuvan diberikan dengan tujuan untuk membunuh sel kanker yang mungkin tersisa setelah operasi. Oke. Kemudian pilihan terapi kanker yang keempat adalah targeted therapy atau terapi target, terapi terarah, ya. Terapi ini bekerja dengan menargetkan molekul spesifik, baik itu protein atau gen yang mengontrol pertumbuhan atau penyebaran sel kanker. Berbeda dengan kemoterapi, terapi target lebih spesifik dalam membunuh sel kanker dan memiliki efek samping yang lebih ringan. Contoh terapinya adalah inhibitor kinase. Ini adalah obat yang menghambat sinyal pertumbuhan pada sel kanker. Kemudian terapi anti-VEGF. VEGF itu vascular endothelial growth factor. Terapi ini menghalangi pembentukan pembuluh darah yang mendukung pertumbuhan kanker atau angiogenesis, ya. Nah, keuntungan dari terapi target adalah terapi ini lebih terfokus pada komponen molekular kanker dan biasanya menyebabkan lebih sedikit kerusakan pada sel normal. Oke. Kemudian pilihan pengobatan kanker selanjutnya adalah imunoterapi. Imunoterapi bekerja dengan meningkatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan sel kanker. Kanker seringkali bisa lolos dari sistem kekebalan tubuh karena mereka punya kemampuan untuk menyembunyikan diri, ya, sehingga tidak dikenali bahwa ini adalah sel abnormal oleh sistem kekebalan tubuh kita. Pilihan terapi kanker yang selanjutnya adalah terapi hormon. Pemirsa, beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker prostat tumbuh dengan dipengaruhi oleh hormon tertentu. Nah, terapi hormon bekerja dengan menghambat produksi hormon atau menghalangi reseptor hormon untuk menghentikan pertumbuhan dari sel-sel kanker. Pilihan terapi selanjutnya adalah terapi genetik. Terapi ini menggunakan pendekatan berbasis gen untuk memperbaiki mutasi genetik yang menyebabkan kanker atau untuk mengaktifkan mekanisme perbaikan DNA yang rusak pada sel kanker. Terapi gen ini masih terus dikembangkan, ya. Jika berhasil dan bisa dilakukan dengan baik, maka terapi gen menawarkan prospek untuk pengobatan kanker yang lebih personal lagi, lebih individual lagi dibandingkan pengobatan kanker lainnya. Karena dia lebih spesifik, ya, berdasarkan mutasi genetik yang spesifik pada sel-sel kanker pasien tersebut, pasien yang dikerjakan itu. Baik, pemirsa, pengobatan kanker seringkali memerlukan pendekatan yang multimodal, di mana dua atau lebih jenis terapi digunakan secara bersamaan atau berurutan untuk meningkatkan efektivitas. Contoh pendekatan terapi kombinasi misalnya kemoterapi plus radioterapi. Nah, kombinasi ini biasanya digunakan sebelum atau setelah operasi untuk memperkecil ukuran kanker atau menghancurkan sisa-sisa sel kanker. Kemudian target terapi plus kemoterapi. Nah, terapi target bisa memperkuat efektivitas dari kemoterapi dengan menargetkan mekanisme spesifik pada sel kanker. Kemudian imunoterapi plus terapi target. Kombinasi ini bisa meningkatkan respon imun tubuh terhadap kanker. Oke, kita sudah mengetahui apa saja pilihan terapi kanker untuk pasien.
Lalu, bagaimanakah dokter menentukan terapi mana yang akan diberikan kepada pasien? Pemilihan jenis terapi kanker sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jenis dan stadium kanker. Stadium awal mungkin bisa disembuhkan dengan operasi, sedangkan stadium lanjut lebih mungkin membutuhkan kemoterapi atau radioterapi. Kemudian kesehatan umum pasien. Terapi yang terlalu agresif mungkin tidak cocok untuk pasien dengan kondisi kesehatan yang lemah. Lalu respon terhadap terapi. Kadang-kadang terapi perlu disesuaikan atau diganti berdasarkan respon pasien terhadap pengobatan. Nah, jadi begitu ya. Jadi tidak bisa diterapkan satu metode saja. Intinya semuanya itu bersifat individual untuk tiap pasien, jadi berbeda-beda. Dokter harus benar-benar mengetahui siapa pasiennya, bagaimana keadaannya, bagaimana situasi penyakitnya ya. Baik pemirsa, demikian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.